Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kami, Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Bali, akan menyampaikan laporan sakit Biro Pengadaan Barang Jasa untuk tahun 2019. Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kaitan dengan keselarasan RPJMD dengan Renstra perangkat daerah, bahwa kami di Biro Pengadaan Barang Jasa sebagai fungsi penunjang atau fungsi pendukung kaitan dengan pemerintahan sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, namun Satker di Loko Bali melalui pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Jadi yang terkait dengan misi adalah misi 22, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih, serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah. Sejalan dengan itu, tujuan yang terkaitlah dengan meningkatnya kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas. Dan sasarannya adalah meningkat kebijakan perekonomian dan pembangunan yang berkualitas. Jadi core business Biro Pengadaan Barang Jasa Setda Provinsi Bali adalah membantu sekretaris daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Bali. Isu terkait dengan pengadaan barang jasa yang pertama adalah berkaitan dengan memang pengadaan barang jasa ini adalah sebuah kebutuhan setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta yang nilai paket dan jumlahnya setiap tahun selalu meningkat. Satu sisi permasalahan ini akan selalu menjadi permasalahan terkait dengan berbagai penyimpangan pengelolaan belanja pemerintah, baik pemerintah pusat daerah, adalah berkaitan dengan pengadaan barang jasa. Oleh karena itu, salah satu isu yang kami angkat di sini adalah pertama adalah belum optimalnya pengelolaan pengadaan barang jasa yang berorientasi kepada kinerja. Jadi meliputi kinerja ketepatan waktu, kinerja kaitan dengan ketepatan biaya, kinerja berkaitan dengan ketepatan kualitas, dan terakhirlah kinerja berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Yang isu kedua adalah belum optimalnya level kelembagaan pengadaan barang jasa dan independensi serta kompetensi SDM PBJ, sehingga sering terjadi adanya intervensi berkaitan pengadaan barang jasa karena belum matangnya tingkat kelembagaan dan belum didukung dengan SDM yang profesional. Yang isu ketiga adalah belum optimalnya pelayanan pengadaan barang jasa secara elektronik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik atau kepuasan publik. Selanjutnya kaitan beranjak dari permasalahan atau isu strategis tersebut. Jadi kondisi yang ingin diwujudkan masa mendatang adalah pertama, terwujudnya pelayanan pengadaan barang jasa yang berorientasi kinerja, jadi ketepatan waktu, biaya, kualitas dalam menunjang terwujudnya visi, misi, dan program pemerintah daerah. Indikatornya adalah rata-rata capaian kinerja PBJ baik. Yang kedua adalah terwujudnya kelembagaan UKPBJ yang independen, mandiri, didukung dengan SDM yang profesional. Indikatornya adalah level kematangan kelembagaan KPBJ. Yang ketiga adalah terwujudnya pelayanan pengadaan secara elektronik secara penuh menggunakan sistem SPSE untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kepuasan publik. Indikatornya adalah persentase penggunaan aplikasi SPSE di seluruh perangkat daerah dan indeks kepuasan publik. Target dan capaian kinerja Biro PBJ tahun 2019 adalah pertama kaitan dengan sasaran strategis adalah meningkatnya penyelesaian pengadaan barang jasa. Indikatornya persentase peningkatan penyelesaian pengadaan barang jasa, satuannya persentase, targetnya 95%, realisasinya 98,5%, atau terhadap capaian untuk tahun 2019 nilai capaiannya adalah 103,96%, di kategori sangat baik. Sasaran strategis yang kedua adalah
meningkatnya kapasitas lembaga pengadaan barang jasa. Jadi indikatornya adalah peningkatan level kematangan kelembagaan pengadaan barang jasa. Jadi targetnya adalah level 3 atau proaktif. Jadi ada 5 level di sini. Jadi kami targetkan 2019 adalah target di level 3 atau proaktif. Capaiannya kebetulan pemerintah Provinsi Bali salah satu UKPBJ yang pertama mencapai level 3, realisasinya 2019 adalah level 3 atau presentasinya 100%. Jadi sangat baik. Dan yang terakhir adalah indeks pelayanan pengadaan barang jasa, indeks kepuasan stakeholder. Jadi ini juga satuannya adalah kaitan tingkat kepuasan, targetnya di level 3, jadi capaiannya 3,3. Ini juga sangat baik dari sisi capaian kinerja pengadaan barang jasa. Jadi selanjutnya mungkin kami sampaikan bahwa strategi yang kami sampaikan dalam rangka untuk mewujudkan sasaran tadi adalah pertama kami pada 3 di sini akan kami perkuat. Pertama adalah penguatan tata kelola pengadaan barang jasa yang berorientasi kinerja sudah kami terapkan. Jadi semua dari tingkat staf sampai dengan pejabat eselon 2-nya semua sudah memiliki perjanjian kinerja. Jadi di sini semua kita ukur kinerjanya, dan untuk pengadaan barang jasa kita tempatkan adalah pengukuran kinerjanya kaitan dengan 9 indikator kinerja. Pertama adalah ketepatan waktu pengumuman RUP, yang kedua ketepatan waktu proses pemilihan, yang ketiga ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang keempat adalah tingkat efisiensi atau biaya. Jadi efisiensi ini kita ukur kaitan efisiensi terhadap pagu anggaran dibandingkan dengan nilai kontrak. Yang berikutnya adalah efisiensi berkaitan dengan nilai HPS dibandingkan dengan nilai kontrak. Berikut kaitan kualitas juga kita ukur, indikatornya adalah kaitan jumlah partisipasi penyedia yang mengikuti tender per paket. Jadi semakin banyak penyedia yang mengikuti tender itu semakin bagus atau semakin ada kompetensi yang bagus. Yang berikutnya adalah kaitan dengan kualitas penawaran. Jadi kualitas penawaran kami ukur adalah penawaran yang masuk dibandingkan dengan penawaran yang memenuhi syarat. Inovasi berkaitan dengan hal-hal yang tadi kami sudah lakukan di Biro Pengadaan Barang Jasa. Di samping tadi kaitan dengan kinerja juga kita meningkatkan kaitan dengan inovasi dari sisi penguatan SDM PBJ. Jadi di sini SDM PBJ kami seluruh Pokja pemilihan di sini sudah penuh waktu berada di Biro PBJ dan sudah memiliki kompetensi sertifikat atau lulus kompetensi semua. Di ke depan ini adalah harapan kami semua Pokja pemilihan adalah dijabat oleh Japung PBJ. Dan berikutnya juga kaitan dengan penguatan integritas. Jadi perlu kami sampaikan tidak cukup punya profesional atau punya kompetensi tapi tidak berintegritas. Oleh karena itu kami sudah melakukan ISO 37001 yaitu kaitan dengan manajemen anti suap. Ini semua kami lakukan untuk menjaga integritas para pelaku PBJ di tingkat Biro Pengadaan Barang Jasa sehingga benar-benar dapat memenuhi kepercayaan publik di dalam proses pengadaan barang jasa. Berikut kaitan dengan penguatan sistem, ini juga kami lakukan inovasinya. Kita buat kaitan dengan ada aplikasi Siangsa. Jadi sistem informasi pengadaan barang jasa ini sudah kami lakukan untuk pertama memudahkan monitor paket pengadaan barang jasa, paket yang sudah berproses belum berproses di tingkat OPD. Berikut juga untuk memudahkan kaitan dengan memonitor proses pelaksanaan fisik PBJ ini untuk paket-paket strategis. Apakah paket ini sudah selesai atau belum, sedang berproses, atau nanti ada yang putus kontrak. Ini sudah dibuatkan di sistemnya. Yang berikut juga ada penilaian kinerja pengadaan barang jasa. Perlu kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, jadi semua yang dilakukan di Biro Pengadaan Barang Jasa adalah untuk mendorong akuntabilitas transparansi proses pengadaan barang jasa. Jadi penghargaan-penghargaan yang telah kami terima tahun 2019 adalah pertama, kita mendapat penghargaan dari Kepala LKPP RI dalam Rakornas PBJ tahun 2019 yang dibuka oleh Pak Presiden, bahwa
UKPBJ pemerintah Provinsi Bali dinobatkan sebagai salah satu UKPBJ yang sudah berhasil memenuhi target capaian tingkat kelembagaan di level 3, atau dari 9 indikator yang ditetapkan kita sudah mencapai ke-9-nya, semua berada di level 3. Itu salah satu mungkin UKPBJ yang pertama mendapat skor 99 sesuai dengan Stranas PK. Yang berikut juga kita mendapat penghargaan berkaitan dengan tata kelola arsip. Kebetulan kita ada lomba penilaian kinerja arsip oleh Dinas Kearsipan Provinsi Bali. Jadi kita dinobatkan sebagai juara 2. Jadi itu mungkin salah satu beberapa penghargaan terkait pelayanan Bali, termasuk juga capaian Stranas PK. Jadi di sini dinilai kita Provinsi Bali untuk area intervensi pengadaan barang jasa untuk Kosugah PK, kita menduduki di peringkat pertama untuk tingkat pusat provinsi, kabupaten, kota. Jadi nilai kita saat ini adalah 92%, jadi peringkat pertama. Jadi itu mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan laporan ini bisa memberikan gambaran untuk bisa kita tindaklanjuti atau meminta masukan-masukan untuk perbaikan kinerja pengadaan barang jasa di masa depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Pram Santi, Om Santi, 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 Om.